Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Sofa Faizatul Muna 203 210 192 dan saya Somadin Fadilah 203 210 193. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Urutan Surat dan Ayat Al-Quran. Pertama yang akan dibahas ini adalah urutan ayat Al-Quran itu tauqifi atau taufiki. Al-Quran terdiri dari beberapa surat dan ayat. Ayat adalah sejumlah kalam Allah yang terdapat di dalam sebuah surat dari Al-Quran. Ada sejumlah hadis yang menunjukkan keutamaan dari beberapa surat tertentu yang menunjukkan bahwa tertib atau urutan ayat-ayat Al-Quran itu bersifat tauqifi. Sebab, jika tertibnya itu dapat diubah, tentunya ayat-ayat itu tidak didukung oleh hadis-hadis tersebut. Dengan demikian, tertib atau urutan ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam mushaf yang beredar di antara kita sekarang ini adalah tauqifi. Selanjutnya, urutan surat Al-Quran itu tauqifi atau taufiki. Surat adalah bagian dari Al-Quran yang terdiri dari beberapa ayat yang mempunyai pembuka dan penutup, dinamakan dengan namanya tertentu secara tauqifi, sehingga dapat disimpulkan bahwa urutan surat Al-Quran itu bersifat tauqifi atau ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya. Penjelasan ulama mengenai surat Al-Anfal dan At-Taubah. Surat Al-Anfal adalah urutan surat ke-9. Surat sebelumnya adalah Al-A'raf dan surat sesudahnya adalah At-Taubah. Surat Al-Anfal terdiri dari 75 ayat dan tergolong ke dalam surat Madaniyah. Surat Al-Anfal tersendiri artinya adalah harta rampasan perang. Dalam Tasfir Al-Misbah karya Musafir Indonesia, Muhammad Quraisy Shihab disebutkan bahwa nama surat ini, harta rampasan perang, telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Sekian banyak riwayat yang dalam redaksinya ditemukan petunjuk bahwa para sahabat Nabi telah menyebut nama Al-Anfal untuk kumpulan ayat-ayat ini. Penamaan tersebut diambil dari uraian ayatnya yang pertama yang berbicara tentang Al-Anfal, juga dari uraian tentang hukum Al-Anfal yang dikandungnya. Nama lainnya juga dikenal untuk surat ini adalah surat Badar. Nama ini disebut oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas ketika menguraikan ayat-ayatnya. Nama tersebut lahir ketika ayat-ayat ini menguraikan tentang peperangan Badar yang merupakan perang antara Rasul bersama kaum muslimin melawan kaum musyrikin Mekah di lembah yang bernama Badar. Ia juga dinamai surat Al-Jihad karena banyak ayatnya yang berbicara tentang jihad. Sementara ulama menilai bahwa surat ini adalah wahyu ke-89 yang diterima Nabi Muhammad SAW bila ditinjau dari segi perurutan surah yang beliau terima, bukan ditinjau dari segi ayat-ayat yang beliau terima, bukan juga perurutannya dalam mushaf. Selanjutnya yaitu surat At-Taubah yang memiliki sejumlah nama, diantaranya adalah Baro'ah yang artinya berlepas diri. Pemberian nama ini berdasarkan pada kata pertama dari ayat pertama yaitu Baro'ah yang mengandung makna pemusatan hubungan atau ikatan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Menurut Al-Zamakhsyari, terdapat sejumlah nama lagi, diantaranya adalah Al-Mukasyihah yang artinya melepaskan diri karena surat ini agar kaum muslimin melepaskan diri dari pengaruh kemunafikan dan terlepas daripadanya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.